Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Kamisah, saya dari Prodi PGSD Universitas Samudra. Di sini saya akan membahas tentang teknik-teknik memahami perkembangan peserta didik. Nah, teknik-teknik ini ada dua jenis. Yang pertama namanya teknik tes. Teknik tes itu terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama ada namanya tes kecerdasan. Nah, tes kecerdasan ini adalah sebagai kemampuan berpikir yang bersifatnya abstrak. Tes kecerdasan adalah prosedur yang sistematis dengan menggunakan instrumen untuk mengetahui kemampuan umum individu, terutama menyangkut kemampuan berpikirnya. Jadi, melalui tes ini kita akan mengetahui kualifikasi atau IQ murid yang jenius, sangat cerdas, rata-rata, dan di bawah normal. Yang kedua ada namanya tes bakat. Nah, kalau tes bakat ini tidak dapat kita pungkiri bahwa terdapat perbedaan antara murid yang satu dengan yang lainnya. Nah, perbedaan ini sangat jelas dalam tingkat kemampuan atau prestasi mereka dalam bidang misalnya musik, seni, mekanik, pidato, kepemimpinan, olahraga, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada namanya tes prestasi belajar. Tes prestasi belajar ini adalah suatu perangkat kegiatan atau alat yang dimaksudkan untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran yang telah dirancang sebelumnya dalam bentuk kognitif, afektif, dan psikomotor. Nah, teknik yang kedua, yang tadi ada namanya teknik tes ya. Yang kedua ada namanya teknik non-tes. Teknik non-tes ini juga terbagi atas beberapa bagian. Yang pertama adanya observasi atau pengamatan. Nah, observasi ini teknik atau cara untuk mengamati suatu keadaan atau suatu tingkah laku. Bagian-bagian observasi ada namanya observasi sehari-hari. Observasi sehari-hari ini tidak dirancang secara seksama. Contohnya, guru mengamati perilaku murid pada pelajaran sehari-hari. Nah, observasi sehari-hari ini kita misalnya dia kan tidak dirancang. Kita bisa sekalian dengan kita bekerja gitu. Artinya sekalian bekerja kita bisa mengobservasi. Terus ada namanya observasi sistematis. Observasi yang dirancang secara seksama, yang memiliki pedoman berisi waktu, tujuan, tempat, dan item-item lainnya. Terus ada namanya teknik non-tes wawancara. Nah, teknik non-tes wawancara ini adalah teknik untuk mengumpulkan informasi melalui komunikasi langsung dengan responden. Contohnya, wawancara guru ingin mengetahui informasi dari murid yang sering bolos sekolah. Tuh. Yang ketiga ada namanya angket. Angket ini merupakan kuesioner atau alat pengumpulan data melalui komunikasi tidak langsung. Artinya apa? Artinya melalui tulisan. Jadi kita untuk mengetahui data-data dari peserta didik atau murid itu, kita mengumpulkannya melalui tulisan. Itu dia. Yang keempat, catatan anekdot, yaitu catatan otentik hasil observasi yang menggambarkan tingkah laku atau kejadian dalam situasi yang khusus. Catatan ini bisa menyangkut tingkah laku satu orang atau kelompok. Catatan ini sifatnya objektif, deskriptif, dan selektif. Objektif apa? Sifatnya pribadi, sifatnya langsung ke orangnya. Itu. Deskriptif kita menggambarkan, menuliskan. Nah, dan selektif. Terus ada namanya autobiografi. Autobiografi ini jenis tes yang menyangkut tentang riwayat atau karangan pribadi. Nah, autobiografi ini merupakan ungkapan pribadi murid tentang pengalaman hidupnya, misalnya tentang cita-citanya, keadaan keluarga, dan sebagainya.
Terus tujuan autobiografi ini adalah untuk mengetahui keadaan yang berhubungan dengan cita-cita, pengalaman hidupnya dan lain sebagainya. Tuh. Tes yang keenam ada namanya sosiometri. Tujuan sosiometri ini adalah memperoleh informasi tentang interaksi sosial di antara murid. Jadi melalui teknik ini misalnya kita bisa mengetahui murid yang populer, murid yang tradisional, dan murid yang biasa-biasa aja. Kegunaannya untuk meneliti struktur sosial dari suatu kelompok individu dengan melihat relasi dan status sosial dari masing-masing murid. Terus yang terakhir ada namanya studi kasus. Studi kasus ini teknik untuk mempelajari perkembangan murid secara menyeluruh dan mendalam, serta mengungkapkan seluruh aspek murid yang datanya dari berbagai pihak. Jadi studi kasus ini paling mendalam, dia mengungkapkan data-data dari murid. Jadi dia tujuannya untuk memahami pribadi murid lebih menyeluruh dan bisa membantu murid yang ada masalah misalnya agar berkembang secara optimal. Tuh. Baiklah, sampai di sini saja pemahaman saya tentang teknik-teknik perkembangan peserta didik. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.